Ya, jadi kalau teman-teman misalnya saya sharekan beberapa karya para ulama masa lalu ya dengan karya-karya monumentalnya misalnya itu kan luar biasa gitu. Luar biasanya kenapa? Karena mereka didanai dari dana-dana wakaf gitu. Oke, misalnya saya ambilkan karya-karya intelektual satu ya. This is for students. Good. Oke, ini supaya memotivasi gitu ya, motivasi kita semuanya. Oke, good. Ini. Jadi karya-karya ini luar biasa kalau kita bisa lihat ya. 25 volume ya di Eropa sudah sangat terkenal bidang kedokteran ya, teman-teman bisa kemudian berselancar gitu. Ya, juga karya-karya yang seperti ini, Alcon Viadji, referensi utama di Universitas Prancis Itali. Nah, sekarang ini kalau kemudian kita, para ilmuwan, tidak ditopang dengan kuat, ya, teman-teman bayangkan, ya, setiap hari mengajar, lalu penelitian yang dulu pernah kita sampaikan, Clifford Gode tahun 60-an itu disupport oleh pemerintah di United States of America itu penelitian yang menelurkan apa namanya ya Islam Jawa ya, ada priayi, santri dan abangan itu tahun 60-an teman-teman. Dan itu melegenda dan itu dana pengakuan beliau itu bisa untuk hidup seumur hidup. Keren kan? Nih, motornya masih hidup. Ya, oke. Itu masih di dalam kriteria bagaimana kemudian dana yang seperti ini wajar ketika sekarang ini Barat nyun sewu majunya luar biasa karena didanain oleh dana-dana abadi. Seperti misalnya di Harvard University atau Stanford University di Amerika. Itu mereka punya dana abadi, teman-teman sekalian. Ya. Karya-karya yang seperti ini, para ulama selain ketulusan di dalam ilmu, kecintaan terhadap ilmu, itu ditopang oleh support pendanaan yang luar biasa. Al-Khwarizmi mengembangkan ya berbagai aljabar di Eropa dan kemudian mendunia ya juga kemudian astronomikus sebuah karya Al-Bathani ya menjadi pijakan Copernicus di dalam meniti tangga-tangga intelektualitas. Ini luar biasa. Ini banyak sekali. Nanti kalau kita sebutkan malah jadi kita minder dengan para bukan minder ya, lebih kok begini ya Ustadz kita sekarang. Iya, kita memang harus tertantang sekalian ya teman-teman di dalam kriteria kondisi bahwa kita ini mengejar peradaban yang pernah maju, syukur kemudian mengembangkan peradaban kembali di era industrialisasi yang sekarang. Indonesia punya wakaf terbesar tadi di dunia itu tadi. Nah ini kalau tidak kita ambil alih lagi, eman-eman. Caranya bagaimana? Dari mulai kita sekarang. Nah, Ustadz sendiri gimana? Saya memotivasi untuk daerah Jawa Tengah. Nggak usah saya sebutkan ormasnya. Pakai NU Muhammadiyah. Ya, pokoknya saya ada di situ. Jadi ya kadang anu lah, anak istri itu ya biasa. Wah, ditinggal terus gitu. Ya sudahlah gitu. Nasibnya punya abi yang berjuang di wilayah sosial keagamaan begitu. Kadang pulang saya jam 1 malam, bagaimana kemudian memotivasi para pemuda di bukit-bukit dan masyarakat gitu ya, uh, apa namanya dalam kerangka lalu kita punya potensi besar ini. Selain mengajar tentu dan penelitian. Inilah teman-teman sekalian, saya berharap dan saya insya Allah berusaha untuk dengan segala ketulusan mengajak kepada teman-teman sekalian menjadi duta-duta filantropi Islam. Melalui fikih muamalah ini menjadi ya koin awal atau menjadi apa ya semacam password awal teman-teman untuk berkiprah di sana. Saat kita kan guru betul, tapi guru yang kemudian di luar mengajar itu memberikan motivasi ya kepada masyarakat kita, teman-teman yang menguasai kantong-kantong masjid di setiap wilayahnya. Oh itu keren sekali. Ya, sekali lagi karena kelas ini diajar oleh orang seperti saya yang sukanya ngompor. Tapi nggak apa-apa karena saya sendiri memang juga kompor. Jadi ayo maju gas bareng-bareng gitu ya. Gitu. Kalau seperti itu Ustadz kita kan ini percayalah gitu. Nanti biaya teman-teman untuk membangun bisnis kah atau kemudian menikah sendiri gitu.
Saya kok percaya itu. Kalau kita menolong jalan-jalan di mana kemudian itu memuliakan dan memajukan masyarakat, jalan teman-teman sendiri mencapai hajat itu juga Allah bantu. Ya, boleh itu dicatat. Apalah itu bahasanya? Yang surenas, yang surkumullah. Jadi engkau bantu manusia, maka Allah akan bantu kalian. Itu udah hukum alam dari dulu, itu nggak sekarang. Saya katakan hukum alam lah, karena itu sudah teruji. Dan saya menyaksikan ya, para mujahid-mujahid yang dia menghidupkan masjid, yang kemudian dia menghidupkan yayasan-yayasan itu. Hidup-hidupnya itu. Anak-anaknya ya alhamdulillah nempel-nempel gitu. Ya walaupun kadang telat gitu. Nah, sabar ya nak, karena dananya harus terbagi untuk ini dan itu. Tapi Allah kemudian menolong dari taraf kecerdasan dia, kesehatan anaknya, berkah hidup. Nah ini kita mulai dari sekarang, karena teman-teman di FAI gitu. Bukan sebagaimana maaf misalnya di fakultas lain sekalipun di Unisula ya, jangan bilang-bilang ya. Ya, ya walaupun nanti di kelas lain saya bilang-bilang juga enggak, maksud saya adalah karena ya saya seneng gitu loh. Teman-teman ini lihatlah, coba lihat ini wajahnya Mas Ulin coba. Oh, ya. Coba lihatin. Kurang tulusnya apa seperti saya Mas Ulin itu. Ya. Nah, oke, kurang percaya. Oh, Mas Zainal. Oh, coba. Wajahnya aja kayak Ustadz Ardi nih, kayak akuntan Islam, ekonomi Islam ya. Kalau ini Mas Ulin ini saya doakan jadi IT ya, pakar digital nasional ya. Kalau dari FAI itu ya, keren-keren bukannya. Lagi ya, Pak Mas, yang laki-laki dulu lah kalau Mas Dimas ini. Oh, kurang apanya ya? Cakep-cakep, wah, wajahnya yang tulus, ganteng-ganteng ya. Yang perempuan mana? Pada dimatiin kameranya. Ya langsung sembunyi. Enggak, ini juga bagian dari doa. Ya. Maksud saya juga begini, siapa sih yang kemudian membayangkan orang yang seperti saya yang dulu itu setiap hari di sawah, Allah perjalankan untuk bisa kuliah. Ya. Karena dulu saya nggak mau kuliah, teman-teman sekalian. Terus ngapain Ustaz? Saya di pondok yang murah meriah gitu saat itu. Lalu kemudian kakak saya datang, udah kuliah sana ke Jogja. Ya sudah, saya mau kuliah tapi tetap mondok tuh. Saya tetap di Krapyak ya. Ya alhamdulillah naik ontel tiap hari 10 kilo dari Krapyak ke UIN itu. Ya, dan saya merasa sehat itu sampai tanyakan sama istri saya kalau sampean kenal itu. Sampai semester 2 saya naik sepeda balap di Gajah Mada dari kerajaan kerajaan Jogja, keraton itu sampai ke Gajah Mada di Paskasarja. Semester 2 saya berhenti ketika kemudian beliau ngomong, "Kak, kayaknya kita udah nikah. Kok masih pakai sepeda balap?" Ya saya kan merasa lebih sehat dan kemudian hemat melalui Mariburu ya, nanti kemudian sampai menyusuri Mirota kampus di Gajah Mada saat itu ya. Di Geraha Sabah itu kan jalur-jalur yang halus itu, kalau ditarik lurus ke Merapi dan ke Parangtritis ya, lalu sampai ke sekolah pasca. Saya berhenti, sudahlah itu ada motor pakai aja. Udah, baru kemudian saya berhenti. Di semester 3 di S2 waktu saya di Gajah Mada saat itu ya alhamdulillah. Tapi maksud saya adalah teman-teman sekalian, eh, kita ingin tidak tidak memiliki satu bentuk underestimate dengan dirinya sendiri tentang masa depan. Kita tidak tahu secara persis 10 tahun ke depan Mas Ulin akan seperti apa. Mas Dimas nanti akan nongkrong di apa. Ya, saya kan FAI Ustadz, PAI lagi. Yang penting cukup jadi guru ngajar, pulang gawe anak, gede ke anak. It's fine, that's good gitu. But I think that's not enough gitu. Itu kurang ya, kurang. Setuju ya? Itu kurang ya, ditingkatkan ya. Nah, seperti Mas Muksinin ini sekali lagi. Halo Mbak, Assalamualaikum. Enggak, tadi jauh kayak Mbak tadi. Ya, keren kok gitu. Itu ya. Saya tambahkan materinya sedikit lagi. Tadi saya pamerin dikit ya dengan karya-karya ulama tempo dulu. Tentu bukan bermaksud untuk kemudian bermemori semata, tetapi lebih dari itu adalah untuk kita memajukan itu. Sekali lagi kita punya ini, payung hukumnya udah luar biasa. Tadi kita berdialog juga dengan para
pemangku kuasa bahwa sebentar lagi kalau kita memang disetujui, insya Allah nih cash wakaf, yang wakaf-wakaf ini akan digulirkan luar biasa, termasuk zakat dan sebagainya di dalam kerangka membangun transaksi, membangun iklim muamalat yang sehat. Dan teman-teman sekalian nanti di YouTube silahkan juga searching ya tentang bagaimana pendapat ada orang yang kemudian sudah bertransaksi dengan bank syariah, tetapi dia tidak paham tentang bank syariah. Ya, nanti insya Allah ya, nanti saya diingatkan kapan nanti ada satu pertemuan kita bahas ya tentang bank muamalah, bank syariah ya. Nah, oke. Ini orang yang berwakaf ya. Ini hal-hal ini nanti bisa di searching sendiri teman-teman sekalian. Saya agak cepatkan saja. Ya, wakif ya teman-teman tadi. Kita berlatih ya langsung ya. Nanti ke 2 tahun lagi kita kumpulkan. Setahun kemudian nanti kalau saya masih mengajar semester depan teman-teman bisa mengevaluasi. Nanti akan terkumpul berapa gitu ya. Dikumpulkan ke siapa nanti nggak apa-apa. Saya ditagih aja ya semester depan misalnya 2002, 2022 saya misalnya masih mengajar nanti di teman-teman nanti saya ditagih di akhir semester. Saya juga akan nagih teman-teman ya. Setuju? Ya, Mbak Alifa ya. Oke. Mbak Laifa siapa tadi namanya? Oke. Ya, Mbak Laifatun Anissa ini ya, sisa ya. Mbak Laif ya, ketua kelasnya ya. Ya, Mas Rifan ya. Oke. Bendaharanya siapa? Bendahara kelas. Mas Mas Musinin mestinya ngerti. Bendaharanya siapa Mas Musinin? Enggak ngerti, Pak. Saya yang penting kuliah. Ya, Nggak Mbak tahu. Ilaf, Mas Mbak Fatih Laifatu Anissa, komtingnya. J, Ustadz. J. Bendaharanya siapa? 7 aja. Bendaharanya Mas Dimas ya. Kalau nggak Mas Dimas nanti Mas Mas Fadlan Rai. Pak, benderanya Pak. Hah? Siapa? Mas Fadlan Oh, Al Mas Fadlan. Iya. Oh, Mas Fadlan Al-Baihaqi ini. Tim Oke. lagi. Ya, Mas Fadlan ya. Semester ini latihan. Semester depan kalau saya masih ngajar, tadi asumsinya 5.000, kalau paling tidak itu berarti nanti terkumpul sekian lah. Nggak usah berpikir terkumpul sekian ya. Pokoknya tiap hari usahakan antara 1.000 sampai 5.000 gitu ya. Dikumpulkan untuk wakaf. Ya, saya pun demikian. Paling tidak nanti semester depan berarti setengah tahun ke depan. Nanti bulan Juli saya ditagih juga. Teman-teman nanti terkumpul berapa itu menjadi cash wakaf awal kita. Nah, nanti setahun lagi kemudian kita lanjutkan. Nah, nanti akan terkumpul berapa. Gitu ya Mas Fadlan ya. Nah, supaya nggak malu nanti nggak usah disebutin ininya gitu. Tapi kalau setuju ya nanti dicatat ya Mas Dimas terkumpul 200 ya Mas Senal sekian. Itu untuk melatih diri kita sendiri, bukan untuk siapapun. Ya, supaya ilmunya lebih praktis gitu ya. Lebih praktikal dan sudah terimplementasi. Oke. Oke. Sampai mana ya tadi? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, bendanya ini. Bendanya kita sudah tentukan nanti untuk wakaf berupa uang. Kalau terpaksanya nanti belum berkembang tahun depan, tapi saya insya Allah meyakini ya tahun depan ini kita sudah terkumpul. Ya kabar lah, misalnya maaf kemarin saya minta agak kenceng dari lembaga LAS gitu di tingkatan Jawa Tengah. Pak, kira-kira mampu nggak kita 100 juta 100 miliar untuk tahun 3-4 tahun lagi gitu. Halo, Assalamualaikum. Suara saya masih jelas, Mbak Alaifatul? Masih, Ustadz. Ya, oke. Jelas ya, clear ya. Ini tadi, ini lebih jelas? Oke. Nah, itu terkumpul 100 miliar, berani nggak Pak?
Ya berani, tapi kalau 1 triliun kita belum berani. Oke. Mudah-mudahan nanti 3 tahun lagi teman-teman sekalian atau 2 tahun lagi ya sebelum kemudian teman-teman terjun lapangan ke KKN itu sudah terkumpul wakaf tadi. Soalnya kalau biasanya sudah KKN, sudah skripsi, koordinasinya agak sulit Mbak Alefatun Anissa Aziza. Ya, teman-teman nanti kalau juga kemudian mencari satu visi yang mau diajak menikah, kalau bisa maksimal sekali itu habis KKN. Selepas itu biasanya agak sulit. Kalaupun nyambung lagi itu biasanya karena kebetulan. Maksudnya tersambung ke adik kelas dan lain sebagainya. Kalau itu pengalaman pribadi ya. Ya, apa hubungannya dengan ini? Dengan ketika teman-teman membangun idealisme saat di kampus. Syukur-syukur ketika masih semester 3 sampai semester 7. Itu. Ya. Jadi nanti misalnya buku saya tulis nanti bisa juga saya wakafkan. Ya. Surat berharga, benda bergerak berupa uang kita yang sedang ingin ya mewakafkan itu. Atas benda bergerak lainnya seperti sewa. Boleh nggak misalnya saya punya tanah di daerah Kalipancur dekatnya Ustadz Rojihan di sana gitu ya, dekat dengan perumahan wali kota saya wakafkan 10 tahun. Boleh gitu. Jadi namanya wakaf mu'akad. Gitu. Jadi nanti kita punya armada Avanza begitu satu, ya nanti bisa kita sewakan. Hasilnya dari persewaan itu dipakai untuk mauquf alaih. Mauquf alaihnya untuk apa misalnya? Kita kasihkan beasiswa untuk adik-adik kelas kita. Di FAI boleh, keren tuh. Avanzanya masih, tapi Ustadz kita 5 tahun kemudian Avanzanya sudah turun harga. Ya nggak apa-apa, Avanzanya kita jual lagi. Kita tambahkan lagi, beli yang baru dari dana tadi. Misalnya ada tambahan lagi atau kemudian dari hasil sewa per tahun bisa untuk beli lagi, kita naikkan lagi menjadi 150 juta. Nah, dulu jualan mobil yang lama laku 80. Nah, itu tidak ada masalah namanya ibdalul waqfi ya mengganti wakaf dengan sesuatu yang sebanding yang sudah lama dipakai lagi. Ini hari lagi ada lelang mobil-mobil di Unisula. Cuma mobil tahun 90-an ya. Ya, kabarnya begitu. Kondisinya mati mobilnya. Nah, ini kas wakaf teman-teman sekalian. Jadi hukumnya jawas, boleh ya, nggak usah ragu. Nanti kalau adanya wakaf kan nggak boleh, siapa bilang? Itu berarti dia belum tahu. Wakaf uang itu wakaf yang dilakukan oleh orang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Saat saya nanti mau sendiri aja langsung ke lembaga wakaf, mangga. Tapi itu sedikit. Makanya tadi di Jawa Tengah ini setiap kabupaten itu paling tidak seperti Kabupaten Temanggung, Cilacap dan lain sebagainya itu kan di atas 1 M setiap bulan. Nah, itu kalau sendiri untuk bangun rumah sakit lama, caranya adalah di seluruh Jawa Tengah terkumpul 25 miliar itu sudah bisa jadi rumah sakit. Nah, jadi caranya bergilir gitu. Karena memang keuangannya di situ. Ini yang teman-teman sekalian, di dalam hal wakaf ini yang tadi saya sebutkan dengan Stanford University dan lain sebagainya itu mereka punya dana abadi namanya. Saya dapat LPDP tahun 2014 untuk penulisan disertasi itu dapat 47 juta untuk penulisan disertasi. Yaitu dana abadi yang sekarang kemudian teman-teman bisa melanjutkan S2 keliling dunia. Itu dibiayain dari LPDP. Dana abadi 17 triliun yang kemudian dikembangkan dan hasilnya itulah yang kemudian untuk jadi beasiswa. Keren kan? Jadi Mas Dimas bisa melanjutkan di Oxford University di Education, ya Mas Musinin bisa melanjutkan ya di University of America Afrika ya, atau kemudian ya, Mas Zainal melanjutkan di mana begitu ya, di nggak usah kuliah di Indonesia tok, sekali-kali keluar minimal ke Malaysia biar merasakan naik pesawat ya, karena nggak usah pakai visa, cukup pakai paspor. Paspor ya berapalah, mungkin nggak tahu terakhir berapa sekarang, 700 lah berapa gitu ya secara online, lalu kemudian beli tiket Lion Air atau apa gitu yang harga 300.000 ya. Kan sudah bisa keliling ke negeri jiran gitu ya. Saya berharap lah, nggak cita-cita nanti kapan bisa ya mengisi atau mungkin ada acara di NUS ya, National University Singapore gitu. Ya, ingin foto di bawah
patung singa yang keluar airnya itu ya. Asik ya. Atau nanti sama Mas Dimas ya, sama Mas Zainal kita ke sana bangunan peninggalan Firaun di piramida depannya ya di Kairo sana ya. Nanti Mas Ulin kita Mas Ulin kita foto kayak yang difoto jenengan itu ya di depan patung Liberty ya. Keren tuh. Ya nggak tahu tahun kapan gitu. Tapi mudah-mudahan ya doain teman-teman sekalian nanti mudah-mudahan saya 5-7 tahun lagi sudah menjadi profesor ya untuk Fakultas kita Agama Islam. Amin ya. Mana suaranya ini? Amin, amin. Alhamdulillah, amin ya. Amin. Ya, nanti saya umumkan ya. Dan teman-teman saya kira 5 tahun lagi itu sudah nongkrong. Wah itu ya, ada di UIN Wali Songo, ada di UIN Ampel S2, ada di Syarif gitu, ada di Universitas tadi Malaya ya, ada di Brunei ya, menyusul Pak Anies itu dapat beasiswa ya, ada yang di tadi Damaskus di Maroko ya, di Zimbabwe ya, Mas Ulin ya. Zimbabwe ya pokoknya keliling dunia kan keren karena itu jelajah kita ya. Insya Allah lah. Pokoknya jangan pernah takut untuk bermimpi, takutlah kalau kemudian kita hanya bermimpi tak beraksi. Wah, jadi mari lalu banyakin teman-teman ya. Saya kira kuncinya dari tadi orang sekarang sudah berlomba untuk berwakaf dan berbagi, bersedekah, berinfak dan macam-macam itu teman-teman jalurnya saya kira pertama mulai dari semester 3 ini latih satu ya about your writings, your skill of writing, kemampuan teman-teman menulis. Boh piye carane pokoknya nulis. Angger dino nulis. Mas Musinin sebagai seorang apa namanya sastrawan ya, dari gaya rambutnya kan sudah kayak sastrawan nih. Ya, aku datang dari kegelapan. Ya, nanti akan meninggal dalam kegelapan. Ya, mati maksudnya di kuburan. Ya, sastrawan ya, nulis pokoknya gitu. Everyday writing. Lalu yang kedua apa? Kemampuan teman-teman. Ya, nanti kalau liburan bulan Agustus sudah pandemi portalnya, ya sekalipun karena Omicron sekarang lagi menggurita dari Hong Kong ataupun dari Afrika, wah, kita doakan Indonesia tetap kuat dan kemudian portal apa namanya bandara internasional itu ditutup dan alhamdulillah kita melihat ke pemerintah ada goodwill itu ditutup untuk kemudian ada 14 hari ya dan 7 hari untuk WNI dari yang Afrika, Hong Kong dan sekitar yang kemudian ada potensi Omicron. Nah, teman-teman itu tadi membangun satu bentuk skill bahasa. Kepare. Saya sama istri itu dulu di Pare, alumni Pare. Alhamdulillah tahadus binik mas saya bukan keluaran sastra Arab, pendidikan Inggris itu ya. Bukan dari apa namanya bahasa Inggris juga begitu. Ini nyun sewu wajah saya masih kelihatan nggak Mas Ulin? Masih Ustadz. Masih ya. Biar agak terang sedikit. Silahkan teman-teman apa namanya mempersiapkan pertanyaan. Saya kasih lighting sebentar. Ada yang bertanya? Sambil saya siapkan biar efektif. Silahkan. Ya. Ini sudah mulai gelap. Oke. Lebih bercahaya ya. Nah, itu tadi. Jadi skill of languages, kemampuan berbahasa. Dan itu saya katakan kepada juga dosen kalau mau berkembang ya satu have skill of writing. Must be, itu wajib. Dan ini kita mendorong ya bukan bermaksud apa-apa tapi bismillah mudah-mudahan fakultas kita juga segera punya guru besar ya. Itu karena tentu prasyaratnya adalah international articles, jurnal, Scopus tentu ya itu syarat yang memang masyhur di Indonesia dan tentu skill writing ini menjadi penting bagi teman sekalian.
skill of languages, bahasa Inggris, bahasa Arab ya, wajah-wajah teman-teman ini kan sudah bahasa Inggris, bahasa Arab tuh wajahnya ya. Ya kayak Mbak Laif itu, ya kepare lah 2 bulan waktu liburan nanti Agustus ya, janjian. Paling tidak nanti sebelum sebelum S1 rampung, usahakan TOEFL-nya 500. Nah, ikut dicilat ya, bikin komunitas bahasa sendiri di Serambi Masjid Assegaf itu bisa dipakai. Nanti kumpulin kalau mendatangkan tutor agak mahal ya diskusi teman-teman sendiri rutin. Ini kita menggalang di dosen juga minta meet beratnya. Jadi discussions weekly or monthly gitu. Setiap bulan atau paling tidak seminggu lah kita how we can present we have a good presentation in English. Nah, itu harus karena international conference atau kemudian ini jadi capital untuk teman-temanku internasional dalam pengertian menyicil. Gitu ya, menyicil. Saat kita kan muamalah ini, tapi bagaimana lalu kita juga di PA ini kan yang penting ini tadi. Kita ini world class university nih teman-teman. Ya, betul enggak ya? Ya, Unisula world class university enggak? Iya kan? Slogannya itu kan, mimpinya itu kan, itu. Jadi khairu ummah ya harus menjadi teladan umat di seluruh dunia begitu. Nah, kalau Indonesia ini menjadi muslim terbesar dunia ya kita yang menjadi embrio itu. Nah, Ustaz sendiri bagaimana? Ya ayo gitu. Ya, ayo gitu. FAI ini ya nyuwun sewu, saya kan ya masih ya ibarat kata masih apa ya? Ya kalau newcomer enggak lah, tapi lumayan lah grace kan gitu di FAI gitu ya. Jadi semangatnya masih baru wah Mas Husin ini. Jadi ini saya ngompori lagi ketiga kalinya gitu. Supaya maju bareng gitu. Bukan saatnya maju sendiri-sendiri, majunya bareng. Ya, kalau maju bareng kan enak. Masa kita ingin jadi kaya sendiri kan nggak enak. Kita naik mobil bagus sendiri lainnya apa Pak? Mogok. Keren-keren. Apalagi masih Pak, kamu gimana nih? Belum lulus skripsi, skripsi belum lulus. Alah molor-molor itu. Tapi kalau kemudian kita yang mimpikan temu alumni ya tahun ini gimana nih? Ya udah kita ke Singapura dulu ya gitu. Temu alumni ya di bareng-bareng tuh alumni ini ada 5 yang presentasi internasional di sana. Tahun kedua ada di Paris ya. Parangtritis. Ya, lalu tahun ketiga kita ada di Jerman gitu ya, di Berlin ya, di Jermannya jejer Kauman ya, karena kita memang dekat dengan Kauman Semarang ya. Ya pokoknya mimpi-mimpi besar itu. Tapi believe us itu, percaya atau tidak, kita punya mimpi bersama. Ya, dan wakaf sekali lagi menurut saya adalah kendaraan kita bersama. Ustadz gimana? Saya sendiri sudah berusaha 10 tahun ini menjadi pejuang sedekah dan gerakan filantropi di Jawa Tengah ya, membantu teman-teman dari Jakarta dan juga kemudian saya alhamdulillah kita bersama apa yang saya kutip dari Habib Hasan Toha, kita ini ada di Yayasan Badan Wakaf. Bersyukurlah kita menghidupi jalan Allah, maka Allah insya Allah akan juga mencukupi kehidupan kita. Kalau kita kembangkan kampus ini menjadi kampus yang tadi world class Islamic University, maka itu juga memuliakan Islam yang punya kampus bertaraf berkelas internasional gitu. Dan syaratnya tadi salah satunya bahasa. Saya alhamdulillah ini masih semangat nih selalu untuk bahasa Inggris. Ya, lalu yang ketiga tentu skill dari teman-teman itu diantaranya adalah entrepreneur. Dari mana saja tidak masalah ya entrepreneur. Tapi kalau ini saya memang di entrepreneur masih belum cukup saya geluti. Yang sangat digeluti berkaitan dengan ini adalah research. Nah, teman-teman karena kebetulan kita masuk di kampus Merdeka, maka perkuat itu metodologi. Nanti teman-teman bisa nulis dan skripsinya juga cakep. Ya. Nah, nanti katanya dengan itu nanti bisa mengajukan proposal ke Basnas, bisa mengajukan proposal ke BWI, di Lazismu, dan lain sebagainya. Itu mereka punya dana-dana filantropis yang memang untuk mensupport riset dari teman-teman sekalian. Nah, ini di dalam kerangka secara materi saya campurkan ya, antara apa yang ada di teori dengan apa yang di lapangan. Tentu waktunya sangat singkat ya, karena di perkuliahan kita ini menyinggung yang sedikit-sedikit. Saya tentu juga minta maaf kalau apa namanya
kedalaman teorinya itu kurang, karena ini saya sempalkan sedikit teman-teman sekalian. Dari pelatihan ini kalau saya berikan biasanya 3 hari. Ya, saya memberikan pelatihan untuk wakaf itu 3 hari, zakat 3 hari, itu untuk pelatihan. Kalau di kampus yang lain itu malah menjadi prodi, program studi. Seperti ini yang teman-teman jurusannya PAI ya, itu menjadi jurusan wakaf dan zakat. Oh, yang dalam sekali. Ya, alhamdulillah saya bagian dari pribadi yang dipercaya negara untuk menjadi doktor di bidang filantropi Islam. Oh, baik, sudah jam 5, tentu kita akan perpanjang lagi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan dan menjadi menarik ya. Kalau saya merasa sih materi yang saya sampaikan menarik gitu. Tapi tidak tahu penangkapan dari teman-teman menarik atau tidak. Kalau nggak ada pertanyaan itu berarti kurang menarik gitu. Ya, jadi tolong kasihani saya, anggap saja menarik dan bertanyalah. Ya, tapi saya percaya kalau ada Mas Ulin dan lainnya pasti ya, nanti ada pertanyaan ini. Harus dikenakke kok ora takoki ya kebangetan ya. Atau jangan-jangan udah diteror melalui WA. Awas ya, nanti kalau udah jam 5 ada yang menanya. Itu. Ya, bebas saja ya nanti. Tadi karena kita mulainya dari hampir jam 4, silakanlah. Saya masih beri waktu 15 menit. Kalau nanti kurang juga nggak apa-apa. Tapi ini kita buka dulu sharing dan diskusinya. Silakan teman-teman sekalian. Ya, yang butuh materi nanti sebelum UAS ya, nanti saya kirimkan untuk yang PPT-nya, insya Allah. Mudah-mudahan kalau saya lupa diingatkan. Kalau di jadwal itu nanti mungkin awal Januari kan, 2002. Jadi akhir Desember kita sudah the last our meeting for our class. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin off cam dikarenakan ada pemadatan sinyal. Oh, nggak tahu saya pemadatan sinyal ya apa. Off cam karena jaringan buruk. Seburuk saya enggak. Oke. Tapi teman-teman udah familiar belum ini dengan wakaf, filantropi atau siswapi? Atau jangan-jangan ini awal-awal mendengar yang agak sedikit liberatif gitu atau moderat di dalam produktif progresif gitu ya dalam pembahasan wakaf. Karena selama ini mungkin wakaf yang dikenal teman-teman ya untuk kuburan, untuk masjid gitu ya, untuk ya wakaf-wakaf yang konsumtif gitu, tidak wakaf yang produktif. Gitu. Belum ada? Oke. Carikan slide yang satu. Good. Ya, saya tambahkan ya. Oke. Saya paksakan untuk bertanya, belum ada, saya tambahkan ini. Teman-teman sekalian, mestinya kita lalu berefleksi. Ya, bagaimana dengan kesejahteraan di wakaf tadi itu? Wakaf, ya, teman-teman kalau ini di Al-Azhar, ya di Kairo, itu teman-teman tidak usah bayar kuliah, karena sebenarnya Al-Azhar itu gratis. Dari mana? Dana dari wakaf. Saya membayangkan di Unisula juga bisa lebih bagus, fasilitas dan sebagainya, dan tentu wakafnya lebih semarak gitu ya, mudah-mudahan ke depan. Wakaf dikembangkan secara produktif dan Unisula kampus kita sudah melakukan itu. Yang proses tentu lebih progresif pada rumah sakit dan lain sebagainya. Tanah pertanian, perkebunan, ya, gedung-gedung komersial, dinasti Abbasiyah untuk pengairan pertanian, ya apartemen. Jadi kita ketika berbincang tentang adanya muzaraah, ya mukhabarah, yang ada tentang merubah mudorobah kemarin itu di dunia pertanian, itu bisa memang combining antara apa yang kemudian didanai dari wakaf dan sebagainya begitu secara produktif ya tentu. Lalu di ruko ya, apartemen untuk kegiatan keagamaan, masjid, jembatan ya dan sebagainya, termasuk kenapa kemudian
dulu bisa luar biasa dan sekarang enggak ya karena manajemen yang kurang bagus. Jadi nanti dan ini sudah berjalan teman sekalian, amil dan nazir itu menjadi profesi. Ya, saya amati di kepengurusan organisasi masyarakat di kita itu kenapa kurang lebih maju ya di keorganisasian dan lembaga itu karena jur sampingan. Tapi saya melihat lembaga LAS sekalipun di bawah naungan ormas ini tadi itu lebih maju. Saya melihatnya karena dia di ini ada full timer yang menjaga di kantor. Lalu diberikan gaji secara profesional. Itu amil dan nazir. Maka kemarin ketika saya diajak ke direktur kantor ya wilayah Jawa Tengah untuk BSI Bank Syariah Indonesia di Jawa Tengah, saya mengatakan begini, bagaimana? Nazir itu boleh 12% dari hasil pengelolaan wakaf, ya itu diambil untuk operasional dan untuk menggaji para nazir. Dan itu sah secara undang-undang Undang-Undang Nomor 4 2004, Undang-Undang Wakaf ya, Undang-Undang Wakaf nanti dicek nomor berapa itu. Kalau tidak salah Undang-Undang Wakaf nomor ya tahun 2004. Ya. Kalau zakat 2011. Ya. Nah ini karena nazir yang tidak profesional. Jadi harus profesional. Penyelewengan harta wakaf, apakah ada? Ada. Cuma ini kurang marak ya. Yang marak adalah penyelewengan harta rakyat. Ini ya. Benda tidak bergerak dan bergerak. Ya, terjadi khilafiyah zaman Mamluk sudah diterapkan, sudah dipraktekkan di berbagai negara dan diatur oleh undang-undang. Jadi ini teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas itu. Wakaf uang tadi sudah kita sebutkan di Indonesia cukup banyak, tetapi kemudian ada faktor penyebab pemahaman wakaf, pengelolaan wakaf, dan terbatasnya benda yang diwakafkan dan nazir wakaf. Ini permasalahan di kita yang kini hari mau tidak mau harus kita selesaikan. Tantangan-tantangan ini harus kita hadapi demi masa depan kita dan anak-anak dengan baik. Anak-anak tentu masa depan dari generasi kita ke depan. Nah, bagaimana kemudian memahami hukum wakaf? Maka teman-teman ini saya sempilin materi ini dari sekian meeting supaya kita memiliki di dalam transaksi muamalah ke depan yang lalu itu meruhiyah kita di dalam gerakan bermuamalah, kita paham tentang filantropi Islam yang besok kita sebutkan juga tentang hadiah wasiah ya dan yang lainnya gitu. Insya Allah kita masih ada 3 pertemuan bisa masuk di sana 3 sampai 4 ya materi. Perlu memahami konsepsi wakaf yang ada dan perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Oke, ini beberapa tahapan wakaf dikelola secara produktif, ya perlu dipandang dengan paradigma baru dan banyak kemudian harta wakaf yang harus dikelola secara profesional. Ya. Baik teman-teman sekalian, nanti kalau saya perpanjang ulasan enggak enak rasanya ya. Ini tadi Mas Rifan mulai kuliah dari jam berapa? Gimana Ustadz? Ini kelas ini hari ini ada berapa mata kuliah? Kalau dari saya mah 3 Ustadz, 3 mata kuliah Dari hari pagi ini. ya? Oh, Nggih. ya udah kelihatan mulai ini ya. Harus segera mandi ya. Oke. Nggih. Ya, oke. Ada terakhir sebelum kita tutup, ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan? Tidak ada ya? Baik. Saya kira kita sudah hampir 1,5 jam kurang dikit gitu ya. Mbak Suranti ini lagi ada di mana? Wah, pakai masker. Mbak Dewi ya juga dan yang lainnya. Saya kira cukup ya. Nah, silahkan. Saya juga belum ya nggak usah saya kasih tahu. Belum mandi ya, kita akan segera mandi, berbenah diri ya untuk aktivitas selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah next time we meet again ya. Dan selamat kemudian kita bisa memulai dari ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama. Jadi yang dermawan, insya Allah rezeki kita juga Allah lebih cukupkan lebih banyak lagi. Saya kira itu yang bisa kita sharingkan pada kesempatan sore ini. Salam untuk keluarga dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih ya. Kita tutup ya. Dia Ustadz.